semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Apa kabar teman-teman di awal tahun 2024 ini? Semoga baik-baik ya. Oke, kali ini kita akan membuat tas rajut serut yang modelnya terbaru dan pastinya sangat mudah untuk teman-teman pemula. Simak video ini sampai selesai, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Untuk project ini aku pakai benang politik 2 warna. Kalau teman-teman pakai polycherry nanti double ply ya. Dengan hakpen bisa menggunakan nomor 5 atau 3 mm. Langsung saja kita mulai. Pertama buat slip knot. Selanjutnya buat rantai sebanyak 14, nanti ditambah 1 ya. Jadi totalnya ada 15 rantai. Jadi untuk tas ini kelipatan dari 4. Jika teman-teman ingin membuat ukuran yang lebih besar, nanti bisa menambahkan barisnya saja di bagian alas ya dengan kelipatan 4. Oke, 14 rantai ditambah 1 selesai. Kita lanjut baris pertama untuk bagian alasnya. Langsung saja di lubang rantai pertama di sini kita isi dengan 1 single crochet. Selanjutnya sama ya, masing-masing lubang rantai kita isi dengan 1 single crochet. Selesaikan hingga ke lubang rantai yang terakhir dengan jumlah total ada 14 single crochet. Di masing-masing lubang kita isi dengan 1. Oke, baris pertama selesai, kita lanjut baris kedua dan seterusnya. Ini caranya sama ya, awali dengan membuat 1 rantai, lalu posisinya kita balik seperti ini. Selanjutnya masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet. Jika teman-teman bingung letak lubangnya di mana, bisa dilihat dari bagian atas ya. Oke, langsung saja di lubang pertama isi dengan 1 SC. Dan selanjutnya di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Dengan jumlah total di baris kedua dan seterusnya ada 13 SC ya. Nah, ini letak SC yang ke-13, pastikan terdapat 2 serat benang di hakpen ya untuk posisi lubangnya. Oke, baris kedua selesai, kita lanjut baris ketiga. Awali dengan membuat 1 rantai, lalu masing-masing lubang isi dengan 1 SC dengan jumlah total ada 13 SC. Oke, selesaikan hingga baris ke-38 ya dengan pola yang sama seperti baris kedua dan ketiga. Nah teman-teman, ini aku sudah di baris ke-38, panjang alasnya 18 cm, lebarnya sekitar 7 cm ya. Kita lanjut. Di sini kita beri penanda dulu di SC terakhir baris ke-38. Selanjutnya bagian ini akan kita isi dengan SC di masing-masing lubangnya 1 kali ya. Jadi kita akan merajut putaran, 1 kali putarannya. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Pastikan di setiap barisnya terisi dengan 1 SC ya. Di bagian ini nantinya jumlah total SC ada 38. Karena tadi kita membuat 38 baris. Nah, jadi posisinya dalam 1 baris ini kita isi dengan 1 SC. Selesaikan hingga ke akhir putaran ya. Namun ini kita selesaikan dulu hingga ke bagian ujung atau 38 SC. Nah, kalau sudah kita lanjut memutar ke bagian ini hingga ke akhir putaran. Untuk bagian ini sama saja ya, masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Jadi di bagian ini nanti jumlah total SC-nya ada 12 ya.
Dan selesaikan hingga ke akhir putaran. Di masing-masing lubangnya kita isi dengan 1 SC. Dengan jumlah total dalam satu kali putaran ada 100 SC. Hitungannya 38 tambah 38, lalu 12 ditambah 12. Oke, kita lanjut putaran berikutnya. Ini sama seperti putaran yang tadi ya. Di masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Dengan jumlah total SC ada 100 di setiap putarannya. Dan jangan lupa beri penanda di setiap awal putaran ya. Kita lanjut di lubang berikutnya 1 SC, di lubang berikutnya 1 SC, dan seterusnya. Jadi ini kita hitung sebagai putaran kedua ya untuk badan tasnya. Selesaikan hingga ke akhir putaran. Nah, untuk melanjutkan putaran ketiga dan seterusnya, di sini tidak perlu kita slip stitch teman-teman. Kita langsung masuk ke SC saja ya di lubang yang kita beri penanda. Oke, selesaikan hingga putaran keempat. Nah, ini aku udah di putaran keempat, dia udah mulai naik ke atas ya. Selanjutnya kita akan ganti warna benang. Di sini kita akan masuk ke motif shell stitch. Nah, untuk cara ganti warna benangnya seperti ini ya. Di lubang yang kita beri penanda tadi, kita kaitkan benang dan kita masukkan ke dalam 2 serat benang ini. Oke, lanjut di lubang berikutnya buat slip stitch. Lalu buat 3 rantai. Ini kita sudah masuk ke motif kerangnya ya teman-teman. 1, 2, 3. Ini kita hitung sebagai 1 double crochet. Lanjut di lubang yang sama, isi dengan 3 DC. 1, 2, dan 3 double crochet di lubang yang sama. Jadi jumlah totalnya ada 4 DC ya. 3 rantai di awal tadi kita hitung sebagai 1 DC. Nah, untuk sisa benang di bagian dalam ini kita rapikan dulu dengan cara kita gunting lalu bakar tipis-tipis. Kita lanjut ya. Skip atau kosongkan 3 lubang, 1, 2, 3. Ini tidak kita isi atau kita lewati saja. Kita masuk ke lubang yang keempat. Di sini kita buat 4 double crochet di lubang yang sama. 1, 2, masih di lubang yang sama, 3, dan 4 double crochet. Nah, selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja dengan cara yang sama seperti ini hingga ke akhir putaran. Skip atau kosongkan 3 lubang. Di lubang keempat isi dengan 4 double crochet di lubang yang sama. Ulangi, skip 3 lubang, di lubang keempat isi dengan 4 double crochet. Begitu seterusnya hingga ke akhir putaran ya. Oke teman-teman, ini aku sudah di akhir putaran dan hasil motifnya seperti ini. Nah, di bagian akhir putarannya, setelah kita skip 3 lubang, lalu kita slip stitch di lubang rantai ketiga pada awal putaran tadi ya. Oke, putaran pertama selesai, kita lanjut putaran kedua. Sebelumnya kita slip stitch terlebih dahulu di lubang berikutnya. Oke, seperti ini. Jadi kita slip stitch di lubang DC yang kedua ya. Baru kemudian kita buat 3 rantai dan di lubang yang sama buat 3 double crochet di lubang yang sama. Jadi polanya sama seperti pada putaran pertama tadi ya. Jadi ini hitungannya ada 4 DC, 3 rantai di awal tadi kita hitung sebagai 1. Ya, yang ini.
Kita lanjut lagi, kita ulangi polanya sama seperti putaran pertama, skip 3 lubang. Di lubang keempat, tepatnya di lubang DC kedua pada putaran sebelumnya ya. Nah, di sini teman-teman, posisinya jangan sampai keliru ya. Kita buat lagi di sini dengan 4 DC di lubang yang sama. Selanjutnya tinggal kita ulangi saja, skip 3 lubang, di lubang keempat buat 4 DC di lubang yang sama, begitu seterusnya. Oke teman-teman, putaran kedua ini selesaikan hingga ke akhir putaran mengikuti pola seperti putaran pertama tadi ya. Dan untuk di akhir putaran ini setelah kita skip 3 lubang, 1, 2, 3, lalu kita slip stitch di lubang rantai ketiga ya, awal putaran di sini. Nah, untuk melanjutkan ke putaran berikutnya, jangan lupa teman-teman slip stitch sekali lagi di lubang berikutnya. Baru setelah itu kita buat 3 rantai lalu 3 DC di lubang yang sama, begitu seterusnya ngikutin pola seperti pada putaran pertama dan kedua. Oke, selesaikan hingga putaran ke-11 ya. Atau jika teman-teman ingin ukurannya lebih tinggi, bisa menambahkan putarannya. Nah, untuk motif shell stitchnya aku sudah selesai di putaran ke-11. Selanjutnya kita akan ganti lagi warna benang di bagian atasnya. Untuk benang abu masih ada sisa segini ya dari satu gulung. Kita lanjutkan ganti warna benang, slip stitch di rantai ketiga awal putaran pada putaran ke-11. Lalu kita masukkan ke dalam 2 serat benang ini. Selanjutnya buat 1 rantai, jangan lupa untuk sisa benang yang bagian belakang ini kita ikut sertakan ya, supaya dia tidak terlepas. Lanjut di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet. Oke, selesaikan hingga ke akhir putaran. Di masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet. Dengan jumlah total nanti ada 100 single crochet hingga ke akhir putaran. Untuk sisa benang kita rapikan ya dengan cara kita gunting dan bakar tipis-tipis. Kita lanjut di masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet. Oke teman-teman, ini aku sudah di akhir putaran. Selanjutnya untuk melanjutkan putaran berikutnya, ini langsung saja kita buat single crochet ya, tidak perlu slip stitch biar nanti hasilnya rapi. Dan di setiap SC pertama di awal putaran jangan lupa teman-teman beri penanda. Lanjut lagi di masing-masing lubang isi dengan 1 SC hingga ke akhir putaran dengan jumlah total ada 100 SC ya, dan selesaikan hingga ke putaran 15 ya. Oke, 15 putaran selesai. Jadi untuk SC-nya di sini ada 4 kali putaran. Selanjutnya kita akan masuk ke putaran berikutnya dengan membuat lubang tali serut. Kita hitung dulu, di sini ada 5 motif. Nah, di motif kelima bagian atas ini kita beri penanda, dihitung saja ya teman-teman. Nantinya di sini kita hitung ada 12 lubang. Nah, di lubang yang ke-12 kita beri lagi penanda di sini. Jadi hitungannya dari lubang setelah penanda yang ungu pertama ke penanda yang ungu kedua ini ada 12 lubang. Kita lanjut lagi, ada 12 lubang. Di lubang ke-12 kita beri lagi penanda. Kemudian di bagian sisi kiri kita hitung lagi ya sesudah penanda. Ini ada 12 lubang. Lubang pertama dihitung dari lubang sesudah penanda ungu ya. Dan di lubang yang ke-12 di sini kita beri lagi penanda. Oke, bagian depan tas ada 4 lubang nantinya. Dan kita sejajarkan juga dengan bagian belakang tas.
Untuk penandanya kita sejajarkan ya letaknya. Nah, seperti ini, hitungannya juga harus sama seperti pada bagian depan tas. Nah, untuk di awal putaran ini kita beri penanda warna merah ya. Jadi dari warna kuning ke lubang sebelum warna ungu di sini ada 12. Dari ungu sebelum ungu lagi ada 12. Kemudian ini ada 12. Dan untuk sisi kiri dan kanan ini masing-masing ada 13 lubang ya. Sejajarkan juga dengan bagian belakangnya. Dan hitungannya pastikan harus sama teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut putaran ke-16 ya. Di lubang yang kita beri penanda, isi 1 SC, kemudian beri penanda lagi untuk di awal putarannya. Kemudian masing-masing lubang di sini kita isi dengan 1 SC hingga ke lubang yang kita beri penanda ya. Oke, jadi dari lubang penanda warna merah ini ada 9 SC. Kemudian buat 2 rantai. Lalu kita skip 2 lubang sebelum lubang kita beri penanda ya. Kita skip 1, kemudian lubang yang kita beri penanda ini juga kita skip. Jadi di sini kita skip 2. Di lubang ketiga kita lanjut lagi buat SC. Masing-masing lubang isi dengan 1 SC sebanyak 10 kali hingga ke lubang yang kita beri penanda hijau. Oke, ini sudah 4. Lubang berikutnya 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 SC. Di masing-masing lubang kita isi 1. Lalu buat 2 rantai, 1, 2, skip 2 lubang yang sebelum penanda, dan di lubang penanda ini kita skip ya 2 lubang. Lanjut lagi di masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC sebanyak 10 kali hingga ke lubang yang kita beri penanda hijau. Nanti kita skip 2 lubang lagi ya di sana ya. Lubang sebelum penanda dan lubang yang kita beri penanda itu kita kosongkan. Oke, 10 SC selesai, lalu buat 2 rantai, skip 2 lubang. Kemudian ulangi lagi dengan cara yang sama ya. Untuk bagian ujung kiri dan kanan nanti ada 11 SC ya teman-teman, karena tadi kita buat 13 lubang di sana ya. Dan selesaikan hingga ke akhir putaran. Oke teman-teman, ini saya sudah di akhir putaran. Untuk lubang tali serutnya sudah selesai. Kita lanjut putaran berikutnya atau putaran ke-17 ya. Masing-masing lubang di sini kita isi dengan 1 single crochet. Nah, untuk di lubang tali serutnya di sini kita isi dengan 2 SC ya di lubang yang sama. 1, 2. Selain ini, selain di lubang tali serut, di masing-masing lubangnya kita isi dengan 1 SC saja. Untuk di lubang tali serutnya kita isi dengan 2 SC ya. Dan selesaikan hingga putaran ke-20 ya. Untuk putaran ke-18, 19, dan 20 masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Oke, ini saya sudah selesai di putaran ke-20. Terakhir slip stitch di lubang yang kita beri penanda dan tarik benang agak panjang ya. Ini untuk kita rapikan ke bagian dalam tas dengan cara kita jahit menggunakan jarum tapestry.
Oke teman-teman, untuk badan tasnya selesai. Sekarang kita akan membuat tali serut dengan membuat rantai sekitar 100 cm ya panjangnya, atau disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau sudah, benangnya kita gunting. Oke, selesai untuk tali serutnya. Tinggal kita masukin aja selang-seling. Dimulai dari bagian depan tas dulu ya. Oh ya, untuk lubang tali serutnya di sini ada 8 lubang. Bagian depan ada 4 dan bagian belakangnya ada 4 lubang. Untuk stopper tali serutnya, di sini aku pakai manik-manik bola seperti ini ya. Tinggal kita masukin aja menggunakan jarum tapestry. Dan bagian ujung tali serutnya kita ikat aja seperti ini, lalu kita gunting benang dan bakar tipis-tipis. Oke, selesai. Selanjutnya jahit ring D di sisi kiri dan kanan tas. Untuk cara menjahit ring D-nya bisa teman-teman perhatikan video ini sampai selesai ya. Kita jahit aja bolak-balik menggunakan jarum tapestry seperti ini. Oke, rindengnya sudah selesai kita jahit. Selanjutnya buat tali selempang seperti ini. Untuk cara membuat tali selempang seperti ini sudah ada di video saya sebelumnya. Dan untuk membuat tali yang bisa diajak seperti ini juga sudah ada di video saya sebelumnya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Jangan lupa bantu klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Aktifkan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya dari saya. Sampai jumpa dan selamat mencoba.